Jadi kalau saya sebut tadi itu satu klaster. Jadi siswanya nanti bisa dua di Sungai Kakap. Itu ada SD 16 Sungai Kakap, SDN 24 Sungai Kakap, dan 43 Sungai Kakap. Ini kami minta dengan Pak. Sekarang saya ada berada di Hotel Randayan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi BOS SD Zona 2. Suasana waktu istirahat. Apa malah moto? Apa malah moto ini? Mana ada sana? Mana di sini? Mana aku dikirim-kirim? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Assalamualaikum. Teluk Pak Kedai. Ini kawan lama nih. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ketemu kita Pak ya. Pagi Bu. Alhamdulillah. Teluk Pak Kedai. Jadi moto ya, apa yang benar? Halo Pak Haji, Kakap, Alhamdulillah. Ibu-ibu Kakap, Alhamdulillah. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dulu Pak Kedai. Ambawang. Ini Ambawang, ini Ambawang. Ini Kakap. Ambawang. Tentang penulisan jasa, kemarin kami sudah dapat informasi juga dari Kombil, tapi kami masih ada yang perlu saya katakan tentang penulisan nama kepala sekolah. Kalau masalah SK tadi sudah jelas, untuk SK tidak perlu menggunakan kode, tapi langsung nomor urut surat keluar, kemudian kode sekolah, kemudian kode tahun. Itu sama ijazah yang saya. Yang ingin saya tanyakan Pak, itu ditulis secara manual. Nah, yang saya ingat kemarin pada waktu sosialisasi di Orbil, bahwa ijazah itu nanti akan langsung muncul nama kepala sekolah. Nah, yang kemarin Pak, kalau tahun lalu kepala sekolahnya itu bergelarkan SPD SDMM, nah, kemudian dalam ijazah tahun ini kalau dilihat dari Dapodik, nama itu tidak bergelar. Nah, kemudian apakah nanti dalam keluar belangko ijazah yang sudah tertulis nama kepala sekolah itu apakah sesuai dengan yang ada di Dapodik atau sesuai dengan profil kepala sekolah? Nah, kalau profil kepala sekolah dalam Dapodik itu SPD SDMM. Nah, tapi kalau dalam Dapodiknya SPD tidak ada, Tidak pakai gelar. Nah, makasih Pak. Itu saya ingin tanyakan. Apakah nanti penulisannya kalau beda dengan tahun yang lalu, apa itu nanti sanksinya kan itu? Apakah ada? Karena takut beda. Ini kok tahun yang 2024 SPD SD Ada. Nah, sedangkan untuk tahun 2025 kok berubah menjadi SPD SD. Makasih Pak. Kemudian ada SKP, mahasiswa baru kan, pengembangan mahasiswa baru. Nah sekarang SD, SMP, SMA juga sudah berubah katanya. Yang sebelumnya PPDB menjadi SPM
Bapak tadi ini Bapak. Tadi ada pertanyaan enggak terkait ijazah? Nama kepala sekolah. Sedangkan saya itu PLT. Nah, apakah di ijazah itu ditulis PLT kepala sekolah? Nama tempatnya, misalnya kalau Sungai Antawang ini kan singkatannya apa SA misalnya. Nah tapi kemarin saya barusan dapat dari SMP juga, singkatannya beda, bukan SA, AMB. Jadi saya bingung. AMB, berarti Ambawangnya mana? Nah itu dia. Jadi maksud saya mungkin bisa dikasih kejelasan lah gitu kan antara SD dan SMP ini maunya gimana gitu. Not 05 garis SDN 1 TP garis 2025 ya TP. Teluk Pegadai singkatnya TP. Kalau singkatnya Pak SK. atau berapa? SK ya kita. Biar terlindungi di SK. SK Sungai Kakak ya. SD 6 Sungai Kakak. Kakak. Kemudian 8 Sungai Kakak. SD 9 Sungai Kakak 9 ya. SD 10 Sungai Kakak. SD 28 Sungai Kakak. SD 39 Sungai Kakak. Ini satu klaster. Jadi kalau saya sebut tadi itu satu klaster. Jadi siswanya nanti bisa dua di Sungai Kakak. Itu ada SD 16 Sungai Kakak, SDN 24 Sungai Kakak, dan 43 Sungai Kakak. Ini kami minta dengan Pak Yang jaring afirmasi dulu. calon murid dari keluarga ekonomi yang kurang mampu dibuktikan dengan kartu PKK. Nah, dibuktikan dengan kartu PKK. Kalau tidak ada kartu PKK, nanti tidak bisa digolongkan masuk kategori masuk jalur aplikasi. Yaitu pendaftarannya tanggal 23 sampai 25 Juni. Ya, yang aplikasi ini, yang daring. Ya. 23 sampai 25 Juni pendaftarannya yang aplikasi. Pengumuman seleksinya tanggal 28 Juni. Pengumuman seleksinya. Tanggal 28 Juli. Kemudian pendataan ulangnya yang diterima itu tanggal 7 sampai 8 Juli. Nah, ini ada tanggung jauh ya bedanya. Pengumuman 28 Juli. Untuk pendataan ulangnya 7 sampai 8 Juli. Ini khusus yang dari Bapak Ibu ya. Pendaftaran yang dari. Oh, Bapak Ibu lihat nih di depan. Oh, kok ada prestasi dari SD? Ada lah. SD tidak ada prestasi. SD tidak ada jalur prestasi. Jalur prestasi hanya untuk SMP. Ya. Ya. Jadi ada pembukaan ini hanya jalur aplikasi. Nah, kemudian pembukaan jalur yang kedua, yang dari estimasi yang daring ya, itu jalur domisili dan mutasi. Pendaftarannya tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Ini estimasi yang daring. Kemudian 30 Juni. pengumuman seleksi 4 Juni. Pengumuman seleksinya yang domisili dan mutasi. Pendataan ulang sama dengan yang aplikasi tadi sama semua. Termasuk yang offline juga sama. Yang dulu. Jadi domisili tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juni. Khusus yang mutasi ini bagi 2 Juli. PS yang mutasi ya. 2 Juli. SK-nya itu 1 tahun. 1 tahun ke atas itu harus lewat jalur biasa. PNS Pengumumannya 4 Juli. TNI Polri. Pengumuman 4 Juli. Pengumuman 4 Juli. Boleh masuk di sini. Daftar ulang tanggal 7. Anak guru, anak tenaga administrasi boleh masuk di
jalur mutasi. Misalnya Pak Suliantoro nih, Kota Baru rumahnya. baru rumahnya. Ngajarnya TPI. Supaya anaknya tidak kemana ngikut Pak Suliantoro nih. Ada anak cucu Itulah, atau cucunya kan. Nah. Itu boleh. Boleh impor. Jalur masuk jalur mutasi. harus lewat yang mutasi Pak ya. Ya harus mutasi. Sama juga tenaga eksplorasi ini boleh. Ya. Boleh. Memberikan surat pindah SK. Nah, SK tugas lah. satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan SPNP daring wajib. Nah, ini yang daring tadi yang sudah saya sebutkan termasuk seni bawah ada 5. Ini yang pertama wajib menyediakan ruangan pusat bantuan. Jadi ada satu ruangan di luar atau 2 ruangan di luar. Nanti di situ tampilkan proyektor. Proyektornya menampilkan cara pendaftaran online. Nanti tutorialnya ada dari tutorial. Ya, di dalam ruangan ini juga ada helpdesk. Ya, helpdesk itu admin nanti akan yang membantu bagi orang tua yang tidak ada HP. Silakan Pak Haris.